masa pandemi sekarang ini, kita dituntut untuk selalu hidup hemat ya sobat. Beberapa cara agar tetap hemat di masa pandemi yaitu manajemen uang yang baik maupun membuka usaha untuk meningkatkan penghasilan. Di video kali ini, sobat akan memperoleh informasi mengenai tips and trik untuk hidup hemat selama masa pandemi. Namun sebelum itu, sobat bisa follow akun Instagram KKNS dan KG untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Untuk manajemen uang yang baik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membayar tagihan listrik, PDAM, dan lain-lain di awal bulan. Dengan mendahulukan bayar tagihan, sobat jadi tahu berapa saja sisa uang yang dimiliki, sehingga sisanya itu dapat digunakan secara maksimal untuk keperluan lainnya. Yang kedua, membuat list kebutuhan yang dipenuhi selama sebulan. Sobat harus disiplin untuk mematuhi list kebutuhan yang telah sobat buat ya. Yang ketiga, membeli barang dengan melihat skala prioritas. Sobat harus mengetahui barang mana saja yang harus didahulukan dan diutamakan. Jadi ketika sobat mau membeli sesuatu, sobat tahu hal itu penting atau tidak untuk dibeli. Yang keempat, membayar menggunakan e-money. Di masa mewabahnya virus corona ini, kita memang dianjurkan menggunakan e-money agar kita terhindar dari penyebaran virus corona melalui uang cash ya sobat. Untuk mengontrol pengeluaran pakai e-money, sobat harus menentukan batas pengeluaran. Jadi ketika sudah melewati batas, sobat tidak boleh menggunakan e-money-nya ya. Yang kelima, membawa uang cash secukupnya. Ketika sobat diharuskan untuk bepergian di masa pandemi ini, sobat harus menentukan berapa uang cash yang dibutuhkan, sehingga sobat tidak boros serta mampu meminimalisir penularan virus melalui uang cash. Yang keenam, sisihkan penghasilan untuk ditabung. Ada baiknya sobat menabung di awal bulan ketika sobat mendapatkan gaji. Untuk meningkatkan penghasilan selama pandemi, dan untuk sobat yang kehilangan pekerjaan selama pandemi ini, ada beberapa cara yang bisa sobat lakukan. Salah satunya yaitu berwirausaha. Jenis usaha yang bisa sobat lakukan selama pandemi ini antara lain: 1. Usaha online. Dengan kemajuan teknologi memudahkan kita untuk berusaha hanya dari rumah. Kita bisa membuka lapak kita sendiri di marketplace yang tersedia. Jenis lapak yang dibuka sangat fleksibel tergantung minat serta kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, usaha frozen food. Di masa pandemi ini, mengurangi mobilitas merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko terinfeksinya virus corona. Sehingga frozen food mungkin menjadi salah satu pilihan mengurangi mobilitas masyarakat dalam keluar rumah untuk membeli kebutuhan. Usaha frozen food berkembang dengan pesat karena makanan bertahan lama, jadi tidak mudah basi, dan sebagai stok selama di rumah. Yang ketiga, pembuatan masker kain. Pemerintah menganjurkan penggunaan masker medis hanya untuk tenaga medis saja, dan masyarakat umum dianjurkan menggunakan masker kain. Sehingga menjual masker kain yang berkualitas dan menarik dari segi penampilan menjadi salah satu peluang yang menjanjikan. Yang keempat, kuliner rumahan. Usaha kuliner rumahan dengan metode pre-order bisa menjadi salah satu cara untuk memutar perekonomian. Kita dapat menjual aneka makanan ringan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya aneka kue, makanan ringan, minuman, dan lain-lain. Ada beberapa cara untuk memasarkan produk usaha sobat tanpa mengeluarkan sewa tempat, yaitu melalui 1. Melalui GoFood dan GrabFood. Untuk yang usaha makanan, pemasaran melalui GrabFood dan GoFood menjadi salah satu pilihan yang baik dalam proses pemasaran. Ini akan memberikan kemudahan bagi penjual dalam proses pengantaran makanan. Yang kedua, melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lainnya. Marketplace menjadi solusi baik jika kita ingin memasarkan produk kita dengan jangkauan yang lebih luas. Produk yang kita jual dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, sehingga menjadikan peluang usaha kita juga semakin besar. Ini juga didukung dengan kebiasaan masyarakat sekarang yang lebih percaya terhadap lapak online daripada lapak offline, karena lapak online cenderung memiliki harga yang lebih kompetitif.